Perampok bersenjata lengkap sedang bersiap untuk merampok bank, tetapi baru saja keluar dari mobil, mereka sudah bertemu dengan seorang polisi. Untungnya polisi itu sadar akan situasi saat ini, bergegas menoleh dan berpura-pura tidak melihatnya. Para perampok bergegas masuk ke dalam bank. Mereka memiliki pembagian tugas yang jelas, mengerti satu sama lain. Pertama memblokir pintunya, lalu mengendalikan semua orang, meminta mereka mengeluarkan ponselnya, mengancam manajer bank Lisa untuk membuka pintu lemari besi. Di hadapan perampok ini, tangan Lisa gemetar dan tidak terkendali. Dia mencoba beberapa kali tetapi tidak bisa membuka kuncinya. Seorang perampok di belakangnya marah, mengira dia sengaja menunda-nunda. Perampok itu terus-menerus berteriak. Tiba-tiba, pemimpin perampok di sebelahnya melihat kegugupannya, lalu dengan lembut menenangkannya. Jangan panik, oke? Tarik nafasmu, oke, lanjutkan. Kegugupan Lisa sedikit mereda, kemudian dia berhasil membuka kunci kombinasi. Pemimpin perampok melangkah maju dan dengan cepat membuka pintu lemari besi, lalu masuk ke dalam, membuka brankas kecil. Brankas itu penuh dengan uang kertas dolar. Sebelum menghitungnya, dia bergegas mengemasinya. Saat itu juga, ada ketukan dari luar pintu. Para perampok tiba-tiba sadar, mengambil kesempatan ini. Lisa diam-diam menekan notape dengan kakinya, tetapi tertangkap. Perampok fanatik itu ingin menghabisinya, tetapi kepala perampok menghentikannya. Mencuri uang adalah hal kecil, tetapi membunuh, hukumannya akan lebih berat. Ketika mereka berselisih, Lisa mendongak dan kebetulan melihat perampok pemarah itu, tato di lehernya. Dengan cepat, para perampok mulai membersihkan tempat kejadian dan bersiap untuk kabur. Mereka membongkar hard drive di ruang pengawasan, kemudian masukkan ke dalam microwave, menyalakan microwave, dan menghancurkan drive itu, menggunakan banyak pemutih, menghapus jejak yang mungkin tertinggal di tempat kejadian. Mereka juga menculik Lisa sebelum pergi. Jika polisi menyergap mereka, Lisa akan disandera. Setelah masuk mobil, Lisa ditutup matanya, dan para perampok melepas topeng mereka. Jem si pemarah, dia lebih kejam. Perampok adalah otak dari seluruh tim. Namanya Doug. Dia satu-satunya yang terus menghibur Lisa, dan berjanji untuk tidak pernah menyakitinya. Menepati janjinya, melihat tidak ada polisi mengejar, Doug membiarkan Lisa turun, dan Jem sangat marah dengan keputusan Doug, karena Lisa menjadi saksi. Melihat Lisa tinggal di blok yang sama dengan mereka, mungkin suatu hari dia akan mengenali mereka. Jem ingin menyingkirkannya secara langsung, tetapi Doug menolaknya, memutuskan untuk memata-matai Lisa. Keesokan harinya, dia merencanakan pertemuan kebetulan di tempat laundry, dan Lisa merasa Doug memiliki tubuh kokoh dan tangguh. Cinta pada pandangan pertama, keduanya mulai berkencan. Lisa yang trauma, memberitahu Doug dia baru saja dirampok. Dia juga melihat tato di bagian belakang leher salah satu perampok. Kereta api karena takut perampok itu balas dendam. Dia tidak memberitahu kepada FBI tentang petunjuk ini. Saat itu dia tidak menyadarinya. Pria jujur dengan alis tebal dan mata besar ini, dia adalah biang keladi perampokan itu. Hubungan antara keduanya berkembang pesat. Tidak disangka beberapa hari kemudian ketika sedang berkencan, Jem menghampiri mereka. Perampok dan sandera berkencan. Ini membuat Jem sangat marah, tapi dia tidak panik di tempat. Sebaliknya, dia duduk dan mengobrol dengan Lisa. Doug melihat tato Jem, itu membuatnya langsung sadar, dan memeluk leher Jem, meminta dia pergi. Ketika tiba di rumah, keduanya bertengkar hebat. Jem mengira Doug sedang bermain api, tetapi Doug mengatakan bahwa Lisa tidak menemukan apa-apa. Pertengkaran itu tidak menemui jalan. Keduanya segera menerima pesanan besar. Tujuannya kali ini adalah merampok mobil, truk kas dengan uang tunai puluhan juta dolar. Perampok ini terlalu merajalela, merampok di muka umum. Perampokan besar seperti truk uang, langsung menggunakan pistol untuk membunuh dua petugas pembawa uang. Kemudian mulailah mengemas tumpukan uang tunai ke dalam tas. Tepat ketika itu, dia mendongak dan melihat pengemudi pembawa uang di dalam mobil menghilang. Ketika berbalik, sebuah pistol berada di kepala temannya. Put that fucking gun down now. I got you, motherfucker. Just don't drop. Suara sirene berbunyi. Mereka harus melompat ke dalam mobil dengan cepat, mulai berkendara dengan cepat. Sebuah trip melayang ke jalur sempit. Mereka sedang dalam pengejaran, dan semakin banyak yang mengejar. Ketika tiba di persimpangan, mobil mereka ditabrak sejauh 4 meter. Mobil itu langsung berhenti. Dalam menghadapi pengepungan skala besar, mereka tidak panik, mengambil pistol dan menembak polisi itu dengan gila. Karena tembakan yang kuat, para polisi hanya memiliki kesempatan untuk bersembunyi. Tidak menyenangkan bermain di dalam mobil, langsung keluar dari mobil dan menembak membabi buta. Mengambil kesempatan ini, beberapa orang menyalakan
menyebabkan kecelakaan mobil di persimpangan jalan, berhasil memblokir mobil, tapi tak lama kemudian mobil lain datang berlari kencang. Yang sangat bagus, jarak mereka dengan polisi tidak jauh. Sebuah mobil tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Tamatlah sudah, tetapi ternyata tidak. Ternyata itu adalah teman mereka yang bertugas membantu mereka. Mereka turun dengan cepat. Satu orang bertugas menjaga, menembak polisi itu dengan gila. Satu orang menuarkan bensin ke dalam mobil, mencoba menghancurkan barang bukti. Setelah ledakan keras, mereka bergegas pergi. Dan sementara itu, karena pihak polisi dengan cepat meluncurkan penyelidikan pada geng mereka, Doe pernah menjadi pemain hoki, tapi karena dia memukul rekan satu timnya, karirnya hancur. Jim, 18 tahun di penjara selama 9 tahun karena pembunuhan. Ketika hakim bertanya mengapa dia melakukan itu, dia mengatakan, hanya karena tidak nyaman melihat orang itu. Loansi si pencuri mobil. Mobil apapun dapat dicuri hanya dalam 3 detik. Mobilnya juga toh. Pihak polisi menduga bahwa beberapa perampokan baru-baru ini memiliki hubungannya dengan mereka. Tetapi karena mereka sangat terampil, sangat berpengalaman, setelah melakukan kejahatan, dia tidak pernah meninggalkan barang buktinya. Di saat yang bersamaan, Doe dan Lisa setelah bertahap semakin dekat. Karena hal ini, Doe ingin pensiun dan terbang jauh. Tetapi ketika dia memberitahu Jim tentang hal itu, Jim marah. Dia marah kepada Doe, meninggalkan mereka seorang wanita yang dia kenal selama beberapa hari. Tetapi Doe tidak setuju dengan tuduhan Jim. Reina yang pemarah langsung membunuh Doe. Keduanya kemudian berkelahi, saling memukul. Tapi persaudaraan puluhan tahun tidak sia-sia. Setelah tenang, Doe menyerang. Sekali lagi dia akan membawa mereka merampok besar-besaran, lalu pergi jauh. Tujuan mereka kali ini adalah kubah stadion terbesar di Boston. Karena pertandingan besar baru-baru ini, ada sebanyak 30 juta air memadati stadion setiap hari. Karena itu, uang tunai diberangkas setidaknya 50 juta dolar atau lebih. Siapa sangka kedua pria berwajah superhero ini, langkah selanjutnya bukan untuk menyelamatkan dunia, tapi untuk merampok pundi-pundi stadion. Doe menggunakan gergaji mesin untuk memotong kunci pintu dengan cepat. Jim menggunakan batang besi untuk membuka pintu belakang lemari besi. Dalam setelan polisi, mereka dengan arogan meneriaki sekelompok penjaga keamanan. Apakah kalian menghubungi 911? Saya mendengar ada perampokan. Penjaga keamanan juga bingung, meragukan identitas mereka yang sebenarnya. Suasana menjadi tegang untuk sementara waktu. Tapi bagaimana bisa penjaga ini menjadi lawan dari dua perampok profesional? Penjaga keamanan segera menyerah kepada kedua pria ini. Tidak ada usaha keras. Masalah penjaga keamanan pun beres. Kemudian Doe pergi ke pintu lemari besi, mengancam dua orang di dalam agar cepat membuka pintunya. Stafnya juga sangat bekerja sama, tanpa ragu langsung membuka pintunya. Puluhan juta uang tunai ditempatkan dengan rapi. Segera mereka berdua mengemasi uang ini, didorong santai dengan gerobak kecil. Seluruh proses berjalan sangat lancar, tetapi ketika keduanya datang ke tempat yang disepakati dengan teman mereka, Doe menyadari ketenangan di sini sepertinya aneh. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Ketika dia melihat keluar jendela, dia menemukan mereka sudah dikepung. Dengan cepat, kedua belah pihak terlibat dalam baku tembak sengit. Tembakan luar bergema di tempat parkir yang kosong. Doe menyuruh teman-temannya untuk membuka pintu. Salah satu dari mereka mencoba untuk pergi, tapi saat itu juga polisi mulai menembak dengan panik ke arah mobil. Kemudian mobil kehilangan kendali dan jatuh ke tumpukan. Setelah tembakan sengit, kedua belah pihak terluka. Jika menembak lagi, mereka pasti akan mati. Saat itu juga, Loansi yang terluka merasa putus asa untuk melarikan diri. Tapi dia juga tidak ingin tertangkap dan masuk penjara. Memutuskan untuk bergegas keluar untuk menarik perhatian mereka. Beri waktu untuk Doe dan Jim. Kemudian mobil ambulans keluar. Polisi mulai membidiknya. Loansi terbang, dan mobil ambulans itu menabrak mobil polisi. Di saat bersamaan, Doe dan Jim juga mendapat kesempatan untuk bernafas. Mengambil kesempatan ini untuk berganti pakaian, secara terbuka menyusup ke tim polisi. Keduanya dengan mudah melarikan diri dari pengepung.